Halo guys, selamat malam. Hari ini aku akan share pengetahuan tentang literasi keuangan. Mengapa kita harus investasi? Oke, langsung saja ya. Oke, mengapa kita harus investasi? Investasi adalah salah satu cara yang efektif untuk membangun kekayaan, menjaga dan meningkatkan serta mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Sebagai contoh, saat kita ingin menyiapkan biaya pendidikan anak, memberikan asuransi kesehatan kepada keluarga, atau antisipasi keperluan tak terduga, atau sekedar menyiapkan dana liburan untuk akhir tahun. Berikutnya alasan kenapa kita harus investasi. Pertama adalah mengalahkan inflasi. Inflasi dapat mengurangi daya beli dari waktu ke waktu. Jika uang disimpan dalam bentuk tunai tanpa didivestasikan, nilainya akan terus tergerus oleh inflasi. Dengan berinvestasi, nilai uang dapat bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan laju inflasi, sehingga daya beli kita tetap terjaga. Inflasi itu contohnya bagaimana? Misal, kita pada tahun 2020 kita membeli bakso. Satu mangkoknya seharga 5.000. Nah, di tahun 2024 karena inflasinya naik, kita membeli satu mangkok bakso dengan porsi yang sama, tidak tidak bisa kita membeli lagi dengan nilai 5.000. Mungkin kita membelinya dengan nilai 8.000, 10.000 per mangkok. Itu contoh dari inflasi ya yang sederhana. Atau misalnya saat kita membeli makanan anak-anak momogi pada tahun 2015 misalnya. Nah, momogi itu masih besar ya. Kemasannya besar, isinya lebih banyak dengan harga Rp500. Sekarang Rp500 momogi dapat dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, contohnya gitu kurang lebihnya. Semoga bisa menggambarkan. Kedua, investasi memberikan potensi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan menabung di bank. Melalui investasi seperti saham, obligasi, properti, kita bisa memperoleh return yang tinggi dalam jangka panjang. Keuntungan ini dapat digunakan untuk membangun kekayaan dan mencapai tujuan finansial. Berikutnya, nomor 3 alasannya adalah mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Banyak orang berinvestasi untuk mencapai tujuan yang besar, seperti membeli rumah, mendanai pendidikan anak, atau mempersiapkan pensiun. Dengan investasi, kita bisa membangun dana lebih cepat daripada hanya mengandalkan tabungan biasa. Berikutnya pensiun yang lebih sejahtera. Berinvestasi sejak dini untuk pensiun sangat penting. Dengan berinvestasi dalam instrumen seperti reksadana, saham, obligasi, atau misalnya kita membeli emas atau kita memiliki properti, nah kita bisa membawa dana pensiun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah pensiun tanpa berhutang, tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pensiun dari pemerintah atau perusahaan. Berikutnya, alasan kelima adalah mengurangi ketergantungan pada penghasilan aktif. Investasi memungkinkan kita untuk membangun sumber penghasilan pasif atau kita sebut pasif income ya. Seperti halnya dividen saham, bunga obligasi atau hasil sewa properti. Atau juga yang paling sering digunakan emak-emak adalah saat mereka membeli emas atau perhiasan
baik itu emas batang ataupun emas perhiasan. Dan kemudian ketika mereka membutuhkan uang, mereka menjualnya di masa depan. Nah, mungkin dia akan menjaga nilai dari emas itu sendiri. Paling tidak harganya tidak turunnya, tapi tergantung dengan situasi market juga ya. Ini memberikan kebebasan finansial yang lebih besar karena kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penghasilan dan pekerjaan aktif. Nah, gambarannya begini, saat kita berinvestasi, nah jadi kita bekerja untuk mencari uang, kemudian biarkan uang bekerja untuk kita. Itu kurang lebihnya gambarannya seperti itu ya. Berikutnya, keenam adalah diversifikasi resiko. Nah, dengan berinvestasi berbagai jenis aset, kita bisa mengurangi risiko finansial yang datang dari ketergantungan pada satu sumber saja. Divestasi membantu melindungi kekayaan dari fluktuasi pasar atau krisis ekonomi yang mungkin terjadi. Berikutnya alasan ketujuh adalah eh, perencanaan pajak yang lebih baik. Beberapa jenis investasi seperti reksadana, asuransi dapat memberikan manfaat pajak tertentu sehingga membantu perencanaan pajak jangka panjang. Ini dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Berikutnya manfaat yang kedelapan adalah uh, memanfaatkan waktu. Semakin awal kita mulai berinvestasi, maka semakin besar potensi keuntungan yang akan diperoleh. Konsep compounding interest atau bunga majemuk meningkatkan dana kita tumbuh lebih cepat seiring berjalannya waktu. Oke, next. Berikutnya kita perlu juga memahami jenis-jenis investasi, contoh investasi, dan mengetahui keuntungan serta resikonya ya. Oke, pertama ada deposito ya. Deposito, ada reksadana, ada emas, ada properti, saham, dan obligasi. Ya, aku akan coba bahas satu persatu ya. Nah, jadi untuk deposito itu adalah investasi yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, di mana nasabah mendapatkan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang telah disepakati sebelumnya. Dalam deposito, nasabah tidak dapat menarik uangnya sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir, kecuali dikenakan denda atau potongan bunga. Beberapa karakteristik deposito antara lain adalah deposito jangka panjang. Deposito jangka panjang memiliki waktu tertentu yang bervariasi, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau lebih. Berikutnya deposito tetap. Biaya biaya menawar deposit biasanya deposito menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga tabungan biasa. Tingkat bunga sudah ditentukan dari awal, akan dibayarkan saat jatuh tempo. Misalnya, ketika kita membeli deposito selama 1 tahun dengan kesepakatan bunga katakanlah 7% misalnya. Nah, jadi setelah misalnya kita sudah jatuh tempo 1 tahun, baru kita akan mendapatkan bunganya ya. Bunga dari deposito tadi sejumlah sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kita menaruh 70 juta, berarti kalau 10 kalau 7% kurang lebih ya sekitar 700 atau 7 juta ya, kurang lebihnya kayak gitu lah. Jadi tergantung tenor dan kesepakatannya masing-masing ya. Oke, berikutnya ada
Berikutnya deposito menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Tadi kita udah bahas ya. Pencairan uang yang didepositokan tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo tanpa mendapatkan penalti ya. Merupakan beberapa jenis deposito yang memungkinkan pencairan sebagian dana dengan syarat tertentu. Resiko cenderung lebih rendah ya, karena deposito umumnya dilindungi oleh program pinjaman seperti LPS atau lembaga pinjaman simpanan. Di Indonesia, resikonya dianggap rendah. Deposito cocok bagi mereka yang ingin menyiapkan uang dalam jangka waktu tertentu, tidak membutuhkan akses cepat terhadap dana tersebut, sambil memperoleh bunga yang tinggi daripada tabungan biasa. Oke, berikutnya adalah reksadana. Reksadana suatu adalah salah satu instrumen investasi yang memungkinkan uh, yang memung yang memungkinkan dana dari banyak investor untuk dikumpulkan dalam satu wadah lalu dikelola oleh seorang manajer investasi atau MI, atau bahasa Inggrisnya adalah fund manager ya. Oke. Untuk untuk diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, pasar uang, atau kombinasi ketiganya. Reksadana untuk Reksadana cocok untuk individu yang ingin berinvestasi tapi tidak memiliki waktu atau tidak memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap resiko investasi atau tidak dapat mengelola dananya sendiri ya. Nah, reksadana memiliki beberapa keunggulan seperti diversifikasi portofolio resiko, pengelolaan oleh profesional, dan juga modal yang relatif kecil. Pertama ada jenis-jenisnya ya. Reksadana pasar uang. Nah, investasi pada instrumen pasar uang adalah deposito, sertifikat bank Indonesia atau SBI, dan obligasi jangka pendek. Resiko rendah, cocok untuk tujuan jangka pendek. Sebagian besar dana diinvestasikan pada obligasi maksimal minimal 80%. Potensi keuntungan dan resiko sedang. Cocok untuk tujuan menengah dan panjang ya. Oke, berikutnya ada reksadana saham. Mayoritas dana diinvestasikan pada saham minimal 80%. Potensi keuntungan tinggi tetapi risikonya juga lebih tinggi. Cocok untuk tujuan jangka panjang. Berikutnya ada reksadana campuran. Nah, kombinasi investasi di saham, obligasi, dan pasar modal. Resiko dan potensi keuntungan bervariasi tergantung alokasi dana yang kita pilih. Oke, berikutnya ada investasi emas ya. Ini pada umumnya orang zaman dulu lebih suka investasi emas ya. Nah, investasi emas sendiri adalah salah satu bentuk investasi yang populer, terutama karena sifatnya yang relatif aman dan cenderung stabil dalam jangka panjang. Emas sering dipandang sebagai safe haven atau aset yang melindungi nilai kekayaan, terutama saat inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Keuntungan investasi emas adalah lindung nilai terhadap inflasi. Harga emas cenderung naik saat mata uang melemah atau inflasi meningkat.
Berikutnya likuiditas yang tinggi. Emas juga mudah dijual kapan saja dengan harga yang relatif stabil di pasar global. Tidak terpengaruh resiko kredit. Berikutnya, beberapa berbeda dengan saham dan obligasi, emas tidak tergantung pada kinerja perusahaan atau pemerintah, aman dan stabil. Emas dianggap sebagai aset aman karena nilainya karena jarang mengalami nilai penurunan yang tajam. Jenis-jenis emas ada banyak ya. Ada emas fisik itu dalam bentuk emas batang atau dalam bentuk emas perhiasan. Berikutnya emas digital itu seperti kayak kita menabung nabung nabung emas di Pegadaian atau di aplikasi yang terpercaya seperti kayak Shopee Pay, Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, itu kalau emas digital kita juga bisa mencicil sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Berikutnya trading emas. Trading emas itu ya kita melakukan trading seperti kayak di halnya di pasar modal atau forex. Berikutnya saham perusahaan emas ya. Nah, jadi kalau kita tertarik membeli perusahaan emas, kita bisa membeli saham perusahaan emas. Contohnya ada apa aja? Ada kalau di Bursa Indonesia ada Merdeka Copper Gold atau MDK, ada MTM atau Antam, ada juga Archie, ada juga BRMS Bumi Resources Mineral, ada juga UNTR atau United Tractor itu punya Astra dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah investasi di properti. Investasi properti adalah salah satu bentuk investasi yang melibatkan pembelian, kepemilikan, pengelolaan, penyewaan, atau penjualan properti untuk memperoleh keuntungan. Properti dapat berupa tanah, bangunan, apartemen, rumah, hingga properti komersial seperti gedung, perkantoran, atau ruko. Berikut adalah poin penting mengenai investasi di bidang properti. Keuntungan. Pertama, pendapatan pasif. Properti dapat disewakan sehingga menghasilkan pendapatan rutin. Berikutnya apresiasi nilai. Properti cenderung mengalami kenaikan nilai dalam waktu ke waktu, terutama jika berada di lokasi yang strategis. Berikutnya aset fisik. Properti adalah investasi yang berbentuk fisik. Tadi sudah dijelaskan ya, kita punya rumah, kita punya apartemen, kita punya kos-kosan dan lain sebagainya. Nah, itu uh, memberikan rasa aman bagi para investor karena barangnya kelihatan ada ya. Nah, berikutnya di diversifikasi portofolio. Properti juga bisa menjadi pelengkap portofolio investasi untuk mengurangi resiko. Berikutnya keuntungan pajak. Beberapa negara menawarkan insentif pajak pada properti. Tantangannya untuk berinvestasi properti adalah modal awal yang besar. Membeli properti membutuhkan investasi yang besar di awal dan sangat signifikannya. Berikutnya likuiditas rendah, artinya properti sulit untuk dijual dengan cepat jika ada kebutuhan dana mendesak. Berikutnya biaya tambahan, pemeliharaan, pajak, properti, dan asuransi biasanya menjadi beban tambahan dalam investasi properti. Berikutnya resiko pasar. Perubahan ekonomi, regulasi, tren pasar dapat mempengaruhi nilai properti. Manajemen kompleks. Jika properti disewakan, memerlukan waktu dan usaha untuk mengelola
penyewaannya ya. Oke. Berikutnya adalah investasi saham. Nah, ini eh, bagi saya pribadi yang paling menarik ya. Oke. Investasi saham adalah salah satu bentuk investasi yang melibatkan pembelian saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Dengan membeli saham, Anda memiliki bagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Berpotensi mendapatkan keuntungan dan kenaikan harga saham atau capital gain, atau juga mendapatkan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Dividen adalah uh, hasil keuntungan yang dibagi kepada pemegang saham. Nah, biasanya kalau di Indonesia sendiri ada 1 tahun sekali, ada 1 tahun 2 kali. Ya, pembagian dividennya ada dividen interim dan juga dividen final. Ya. Nah, sebagai contoh, jika kita memegang saham Bank BRI, maka setiap tahunnya kita akan mendapatkan dividennya. Plus juga apresiasi harga atau disebut juga capital gain. Oke, berikutnya lalu mendapatkan potensi capital gain, keuntungan dari selisih harga jual beli suatu saham, mendapatkan dividen pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham, biasanya dalam bentuk tunai ataupun tambahan saham. Berikutnya likuiditas tinggi. Likuiditas itu adalah ketika kita butuh kapanpun kita bisa menjualnya. Oke, kapanpun ya. Pokok selama jam jam kerja di Bursa Efek. Kalau di Indonesia Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. 9 pagi sampai jam 4 sore. Selama masih buka market kita bisa melikuidasi aset kita atau menjual aset kita jika kita butuh ya. Oke. Berikutnya adalah diversifikasi portofolio. Saham memungkinkan Anda mendiversifikasi investasi berbagai sektor industri. Misalnya, ketika kita ingin memiliki perusahaan di sektor perbankan, kita bisa membeli saham Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin memiliki perusahaan otomotif, kita bisa membeli saham Astra, bisa membeli saham distributor Honda, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin membeli saham rokok, kita bisa membeli saham Gudang Garam, Bismillah, ataupun saham di Sampurna, HM Sampurna, di mana mereka semua sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke. Berikutnya resiko investasi saham. Fluktuasi tinggi. Harga saham biasanya naik turun drastis tergantung pada komoditi pasar dan kinerja perusahaan. Berikutnya resiko perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut, maka nilai saham akan bisa turun signifikan bahkan menjadi nol. Berikutnya resiko pasar, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, atau peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi harga saham. Oke. Nah, berikutnya ini sudah tadi ya. Oke. Nah, berikutnya investasi obligasi. Obligasi adalah salah satu bentuk investasi di mana Anda membeli surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan atau lembaga tertentu. Ketika Anda berinvestasi di obligasi, Anda pada dasarnya meminjamkan uang Anda kepada penerbit obligasi. Sebagai gantinya Anda akan menerima bunga atau kupon secara berkala hingga jatuh tempo. Serta
pembelian pokok investasi pada periode tertentu. Jenis-jenis obligasi, ada obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara. Contohnya Indonesia adalah uh, surat utang negara atau SUN. Ada obligasi retail Indonesia atau ORI. Ada sukuk dan retail. Cenderung aman karena dijamin oleh negara. Berikutnya obligasi korporasi ya. Diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN untuk mendapatkan pembiayaan proyek atau pembangunan bisnis. Memiliki resiko yang tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Tetapi bisa menawarkan imbal hasil yang lebih besar. Berikutnya ada obligasi sukuk atau syariah berbasis prinsip syariah di mana keuntungan berasal dari bagi hasil sewa pembiayaan proyek tertentu bukan bunga. Nah, berikutnya obligasi daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan lokal. Berikutnya zero coupon bond tidak memberikan bunga berkala tetapi dijual dengan harga diskon, memberikan pengembalian penuh pada jatuh tempo, pada saat jatuh tempo. Nah, kesimpulan semua elemen investasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bijaksanalah dalam berinvestasi supaya kita bisa meningkatkan aset kita. Nah, pahamilah sebelum memutuskan berinvestasi, ketahui dan sesuaikan profil risiko Anda. Jangan membeli kucing dalam karung. Demikian dari saya. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Thank you guys. Assalamualaikum.